Hai guys, perkenalkan nama aku Panji Putranto Nugragung. Aku mahasiswa Departemen Sosiologi Visipol UGM angkatan 2018. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan kalian seputar masuk UGM. Oke guys, tapi sebelum videonya dimulai, teman-teman subscribe channel ini dan juga subscribe channelku. Linknya ada di description box. Terus teman-teman juga bisa follow Instagramku di sini. Oke guys. Oke, kita mulai videonya. Pertanyaan pertama ada dari Nonopi. Kak, misalkan mau ikut UTUL tapi gap year, apakah dalam segi penilaian dibedakan atau sama saja? Terima kasih, Kak. Nah, jadi di UTUL itu, SBM dan UTUL ini malah, SBM dan UTUL itu tidak memandang angkatan kalian itu berapa. Yang penting kalian masuk syarat angkatan tersebut. Kenapa masuk syarat? Karena untuk mengikuti SBMPTN ataupun UTUL, teman-teman itu harus berasal dari tiga angkatan terbaru gitu loh guys. Kalau sekarang kan 2020, berarti tiga angkatan terbaru itu adalah 2018, 2019, dan 2020. 2017 sudah tidak bisa mengikuti ujian masuk lagi ya guys, karena satu angkatan itu diberikan tiga kali kesempatan untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, termasuk UTUL ini guys. Nah, jadi buat kalian yang gap year, jangan takut, pokoknya teman-teman itu dipandangnya sama kayak teman-teman angkatan 2020 gitu loh guys. Terus pertanyaan kedua dari Nay underscore NNDTA. Kalau misalnya masuk kuliah kedokteran, apa yang dites? Dan berapa biayanya? Oh ya, kalau mau kos jangan lupa rekomendasiin ya kak. Oke, kalau misalkan masuk kuliah kedokteran, apa yang dites? Nah, yang dites itu tetap sama aja guys. Kalian mau masuk jurusan biologi, kalian mau masuk jurusan farmasi, kalian mau masuk jurusan kehutanan, itu tuh semua yang dites sama. Oke, kalian kalau lewat SBMPTN, yang dikerjain juga soal SBMPTN. Kalau lewat jalur utul, yang dikerjain juga soal jalur utul kayak gitu guys. Jadi nggak ada pembedaan antar jurusan satu dengan jurusan yang lain. Terus untuk biaya kuliahnya teman-teman bisa akses di link ini di umugm.ac.id. Di sana udah tertera banyak banget informasi mengenai kelompok UKT yang harus teman-teman bayarkan. Biayanya ini pakai sistem UKT ya guys. Terus kalau kos teman-teman bisa lah kayak cari sendiri gitu loh. Kalau misalkan anak kedokteran itu biasanya di Pogung, kalau enggak di asrama di deket FKG, terus pokoknya di daerah-daerah FK lah, daerah-daerah FKKMK lah, di situ banyak banget kos-kosan. Oke guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari FY Joes. Nilai rataan Visipol, manajemen dan kebijakan publik, terus juga tipe soal UTUL GM. Oke, jadi universitas tidak pernah mengeluarkan nilai rataan atau nilai minimal yang harus kalian capai untuk masuk ke dalam jurusan A. Jadi passing grade ataupun nilai minimal UTBK yang beredar di internet itu bisa jadi hoax. Soalnya UGM sendiri tuh nggak pernah ngeluarin itu loh guys. Terus tipe soal UTUL GM, tipe soalnya itu sama kayak SBMPTN. Jadi di soal UTUL itu ada yang namanya tes potensi akademik, ada tes kemampuan dasar umum, terus ada tes kemampuan akademik sosum atau saintek, seperti itu. Untuk tipenya sama seperti soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Freeze Clay. Kak, kalau utul kan pakai nilai UTBK, itu gunanya untuk apa ya? Nah, jadi nilai UTBK itu digunakan untuk dikombinasikan dengan nilai utul kalian. Oke, jadi penilaian di utul UGM tahun 2020 ini itu menggunakan kombinasi dari nilai UTBK yang telah teman-teman kerjakan sebelumnya. Oke guys, terus next ke pertanyaan selanjutnya dari WLNLSTR underscore. Untuk utul, kalau nggak tahu jawabannya, mending dikosongin aja atau diisi semua, Kak. Terus sistem penilaiannya gimana? Oke, aku sebelumnya udah pernah bahas ini di channelku ya guys. Jadi, kalau teman-teman nggak bisa mengerjakan, lebih baik dikosongin aja. Karena di dalam utul ini, apalagi di TKDU sama TKA-nya, itu teman-teman dikenakan sistem minus. Oke, kalau teman-teman jawabnya salah, teman-teman akan dikenakan minus. Kalau teman-teman benar, teman-teman akan mendapatkan nilai 4. Terus kalau teman-teman tidak menjawab, artinya teman-teman netral, dapat nilai 0. Oke, jadi pokoknya teman-teman kalau nggak tahu, ya nggak usah diisi. Oke, daripada kalian nanti udah ngisi banyak, terus uh, jadinya minus-minus, malah
kalian yang rugi sendiri guys. Terus next ke pertanyaan berikutnya dari Penne Pasta. Kalau Visipol, mata pelajaran apa di UTUL yang harus ditinggiin skornya? Aku juga sering banget nemuin pertanyaan kayak gini. Jadi menurutku nih guys, menurutku ya, itu tuh ya komponen penilaiannya tuh nggak cuma di satu mata pelajaran aja. Misal kamu mau ambil sejarah, terus yang kamu tinggiin, kamu kerjain itu skor sejarahnya di mata pelajaran sejarahnya itu kayak nggak ini sih, kayak nggak masuk akal gitu loh guys. Karena bayangin aja kalau misalkan kalian tinggiin di sejarahnya, terus yang lain kayak nggak dikerjain. Jadi nanti akumulasi skornya juga bakalan rendah gitu loh guys. Walaupun per nilainya per butir soal itu nanti sama aja nilainya, tapi setidaknya teman-teman harus mengerjakan mata pelajaran lain gitu loh guys. Jangan pernah kayak ngosongin, apalagi ngeminesin kayak gitu guys. Pokoknya jangan pernah ya. Pokoknya usahain per mata pelajaran itu teman-teman dapat skor, oke? Walaupun cuma 3 ataupun 5. Itu lebih aman daripada teman-teman nggak ada skor sama sekali. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Salsa Ustartar. Kak, utul di UGM 1 kali atau 2 kali? Terus 1 kali tes maksimal berapa pilihan prodi? Jadi utul UGM itu ada 2 ya guys, utul 1 dan utul 2. Utul 1 ini diperuntukkan untuk program sarjana dan atau diploma. Jadi teman-teman bisa mix antara milih sarjana atau juga milih diploma gitu loh. Terus kalau di utul 2 ini cuman diperuntukkan untuk sekolah vokasi. Artinya teman-teman kayak gak bisa milih program sarjana kayak gitu guys. Terus 3 tahun terakhir ini utul UGM itu dilaksanain cuman tesnya 1 kali doang di utul 1. Utul 2-nya itu pakai nilai utul pertama kayak gitu guys. Jadi kalau kalian pengen ikut utul 2, teman-teman harus juga ikut utul pertama. Terus biayanya itu Saintek atau Sosum itu 325. Kalau yang utul 2 itu kisaran antara 200 sampai 225, kalau nggak 250 guys. Pokoknya utul 2 itu lebih murah. Kayak gitu. Oke guys, sekian video ini. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab. Dan maaf juga kalau misalkan belum semua pertanyaan bisa aku jawab kayak gitu. Teman-teman kalau mau bertanya boleh DM Instagram aku ataupun langsung komen ke YouTube aku. Kalau di YouTube pasti aku bales. Kalau di DM Instagram kayak suka nggak masuk gitu loh guys. Oke, jangan lupa buat subscribe channel ini, terus jangan lupa buat subscribe channelku di description box. Jangan lupa buat follow juga Instagram aku. Dan sampai ketemu di Universitas Gadjah Mada guys. Kita tunggu. Dadah.